Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin manhwa yang berjudul Turunnya Dewa Kaisar. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini semakin membaik lagi. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian di video kali ini ataupun sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Di dalam tempat itu, terlihatlah King Tian yang masih melanjutkan kultivasinya. Namun tiba-tiba muncullah sesuatu tepat di hadapan King Tian. King Tian yang melihat itu pun terkejut dan berkata, "Apa ini? Kenapa tripod ini malah keluar dari tubuhku?" Melihat kekuatan seperti itu, Yanba pun sampai berkata, "Auranya terlalu kuat. Benda apa itu sebenarnya?" King Tian yang mendengar perkataan dari Yanba pun langsung menjawab, "Sebenarnya aku juga tidak tahu apa itu. Itu muncul sejak kebangkitan Vena bela diri kelas 1ku." Yanba yang mendengar itu pun makin kebingungan dan berkata, "Apa? Bisakah Vena bela diri kelas 1 memiliki tripod dalam tubuh yang begitu kuat? Jangan bercanda." Mendengar perkataan Yanba saat itu, King Tian pun tersenyum sambil berkata, "Kenapa kau malah menggodaku? Walaupun aku tidak tahu apa yang terjadi, pasti ada rahasia dalam diriku yang terkait dengan hal ini." King Tian pun saat itu mendekati pot itu untuk memeriksa sesuatu. Yanba yang masih kebingungan itu pun bertanya, "Rahasia apa maksudmu?" Mendengar itu, King Tian pun saat itu langsung mengambil sapu yang ada di tempat itu dan langsung menebaskannya dengan sangat cepat sambil berkata, "Misalnya, seperti tingkat kultivasi War Masterku saat ini." Tiba-tiba, tempat yang ada di hadapannya itu pun langsung hancur berkeping-keping. King Tian menjelaskan bahwa dirinya mampu menahan serangan dari Rana Quan Si Emperor, bahkan mampu menyerang balik. Melihat kekuatan yang saat itu meluap-luap sampai keluar tempat itu dan menuju ke arah atas langit, Yanba pun terplongo dan berkata, "Wow, kau sangat luar biasa. Aku tidak menyangka kau menyimpan kekuatan sebesar ini." King Tian pun saat itu berkata sambil tersenyum, "Maaf, aku tidak sengaja menggunakan terlalu banyak kekuatan." Di sisi lain, orang-orang yang melihat luapan kekuatan itu pun kena mental dan berkata, "Lihat, apa itu yang sedang berada di atas langit? Niat pedang yang sangat kuat. Siapa sebenarnya yang melakukannya?" Di sisi lain, King Tian saat ini masih berlatih menggunakan gagang sapu. Dia pun saat itu mengambil gagang sapu dan mencoba memotong batu besar. Dengan satu tebasan ringan, batu besar itu pun langsung terbelah dua. Melihat hal itu, King Tian pun berkata pada Yanba, "Aku merasa setiap kali aku mengayunkan keterampilan pedangku, aku bisa mengumpulkan energi spiritual dalam tubuhku. Jika aku mengayunkannya beberapa kali lagi, aku mungkin bisa segera menerobos ke ranah War Master tingkat kedua." Yanba yang mendengar itu pun kaget dan berkata, "Benarkah? Tapi berhati-hatilah, jangan sampai meledakkan dirimu sendiri." King Tian pun saat itu kembali berkata pada Yanba sambil mengeluarkan semua kristal miliknya, "Yanba, seperti yang aku katakan terakhir kali, kristal binatang ini hanya untuk dipinjam. Sekarang sudah selesai, kau bisa mengambilnya dan memakannya." Yanba yang mendengar itu pun jadi kesenangan dan berkata pada King Tian, "Apa? Benarkah begitu? Kalau begitu aku tidak akan sungkan lagi." Yanba pun saat itu langsung memakan semua kristal yang ada di tempat itu. Di sisi lain, King Tian saat ini masih berfokus pada sesuatu. Dirinya pun berkata di dalam hatinya, "Setiap kali Yanba makan, itu akan menyerang cincin segel ketiga di dalam tubuhku. Aku tidak tahu seberapa besar kerusakan yang ditimbulkan setelah dia memakan semua kristal binatang ini." Tiba-tiba, saat itulah terjadi sesuatu pada segel King Tian. Namun sayangnya semuanya berbeda dengan ekspektasi King Tian. Segel yang terkurangi hanyalah -1, -1, -1, dan seterusnya. King Tian yang melihat itu pun sampai berkata di dalam hatinya, apakah cuma begini?
Yanba, kau sangat tidak berguna ternyata. Yanba yang setelah makan itu pun langsung kekenyangan sampai dirinya pun gak lagi bisa bergerak. Pada akhirnya, Yanba pun kembali ke pundak King Tian untuk digendong. Namun ternyata Yanba pun masih belum puas sama makanan enak. Dia pun saat itu menunjuk ke arah sesuatu sambil berkata pada King Tian, "Di sana ada aroma yang sangat enak. Ayo kita ke sana. Pasti ada makanan yang enak banget." King Tian yang melihat itu pun kembali berkata pada Yanba, "Setelah makan sebanyak itu, kau belum kenyang juga. Kristal binatang terlalu sedikit, sama sekali tidak cukup untukmu. Sebenarnya kau ini makhluk seperti apa?" Yanba yang mendengar itu pun berkata bahwa makanan yang ingin ditujunya bisa membuatnya kenyang lebih banyak. Bahkan terlihatlah raut wajah Yanba yang saat itu seneng banget karena mencium aroma makanan yang sangat enak. King Tian pun pada akhirnya terpaksa menuruti Yanba saat itu dan berkata di dalam hatinya, kenaikan tingkat Yanba pasti akan memperkuat kekuatan serangan terhadap cincin segel ketiga. Dan jika mangsa Yanba kali ini bisa melemahkan segel cincin ketiga, kenapa aku harus menolaknya? Singkat cerita, sampailah mereka di suatu tempat. King Tian pun saat itu berhenti karena melihat lahar panas yang berada tepat di depan gua. Yanba pun saat itu menunjuk ke arah gua itu dan berkata, "Ini dia, makanannya ada di dalam gua. Aku tidak bisa menahan lagi. Baunya enak sekali." Yanba pun saat itu langsung melesat ke arah tempat itu. Namun tiba-tiba terdengarlah suara yang berkata, "Siapa yang berani masuk tanpa izin ke wilayahku?" Muncullah sebuah tangan batu yang berukuran sangat besar di tempat itu yang berniat menggenggam Yanba saat itu. Yanba yang terkejut itu pun langsung masuk ke dalam genggamannya. Ini membuat King Tian panik dan sampai berteriak. Tiba-tiba, lahar di tempat itu pun mulai meluap-luap dan bersatu merubah menjadi sebuah sosok. Muncullah sesosok manusia api di tempat itu. Itu adalah monster api, salah satu raja monster lembah Changlan. King Tian yang melihat itu pun berkata di dalam hatinya, "Apa? Ini mengejutkan. Tempat ini ternyata memiliki monster di tingkat Raja Monster. Kalau begitu aku akan bersiap." King Tian pun saat itu berkata dengan serius kepada monster api, "Monster api, aku akan memberikanmu 3 nafas untuk melepaskan Yanba. Kalau tidak, kau akan kelar di tempat ini." Namun sebelum monster api merespon perkataan King Tian, tiba-tiba terjadilah ledakan yang sangat besar tepat di tangan kanannya. Monster api yang melihat itu pun terkejut dan berkata, "Apa yang sebenarnya terjadi?" Ternyata ledakan sebelumnya berasal dari ulah Yanba. Yanba pun saat itu berkata kepada monster api, "Dasar sialan, kau berani menyerangku diam-diam. Itu namanya terlalu licik." Yanba yang kesal itu pun berkata dengan wajah seriusnya, "Aku tidak akan mentoleransi tindakanmu ini." Mendengar itu, monster itu pun langsung menyerang Yanba saat itu dan menciptakan getaran yang sangat luar biasa di tempat itu, seolah gunung berapi mulai melakukan erupsinya. Namun Yanba yang melihat itu pun hanya berjalan santai sambil berkata, "Kekuatanmu itu memang sangat bagus." Namun entah kenapa, King Tian di sini merasakan kekuatan penindasan dari garis darah. Tiba-tiba, Yanba pun kembali merubah wujudnya ke bentuk aslinya sambil berkata, "Aku akan memakanmu." Melihat kekuatan Yanba saat itu, monster itu pun langsung ketakutan dan berkata, "Maaf, aku tidak bermaksud begitu. Tolong maafkan aku. Selama kau melepaskan diriku, aku bersedia menyerahkan inti lavaku." Mendengar itu, Yanba pun langsung bertanya, "Apa itu inti lava?" Tapi ternyata itu hanyalah perangkap dari monster api. Dia pun saat itu memanggil sesuatu dengan berkata, "Kusyu, cepat datang dan bantu aku." Tiba-tiba muncullah Kusyu di tempat itu yang merupakan salah satu raja iblis lembah. Melihat itu, Yanba pun agak kaget. Kusyu pun saat itu langsung mengikat seluruh tubuh Yanba menggunakan akar dari pohonnya.
sambil berkata, "Monster api, ayo cepat serang." Monster api yang melihat itu pun kembali bangkit dan mencoba melakukan serangan ke arah Yanba. Pukulan pun saat itu langsung menghantam tubuh Yanba. Namun tidak terjadi apa-apa, hanya menciptakan getaran di tempat itu. Monster api pun kena mental melihat kekuatannya tidak bisa menembus tubuh Yanba. Bahkan saat itu, Kusu pun juga kena mental dan berkata, "Apa yang terjadi? Hei monster api, mungkinkah kau belum makan hari ini?" Yanba yang melihat tingkah mereka pun jadi kesal dan berkata, "Hei kalian berdua, kenapa malah berani menyerangku tiba-tiba? Itu bahkan kalian lakukan diam-diam, sangat tidak sopan." Mendengar perkataan Yanba saat itu, mereka berdua pun langsung berlutut dan meminta maaf pada Yanba. Namun Yanba yang udah kesel pun langsung meninju mereka berdua sambil berkata, "Melawan monster tingkat rendah seperti kalian hanyalah buang-buang waktu aja. Lebih baik pergi makan." King Tian yang melihat kekuatan Yanba itu pun jadi terkejut dan kemungkinan berkata di dalam hati, "Nih orang kalau soal makan tiba-tiba jadi overpower seperti yang diharapkan dari binatang ilahi dari alam lain. Itu sangat mengesankan." Yanba pun saat itu mendekat ke arah lava dan melihat ke arah tempat itu. King Tian yang ada di tempat itu pun berkata dari kejauhan, "Yanba, masuk dan makanlah lebih banyak lagi supaya cincin segel ketigaku sepenuhnya terlepas." Tiba-tiba muncullah asap di tempat itu. Yanba yang telah memakan itu pun tiba-tiba bersuara, "Ini enak sekali. Teratai merah api karma ini luar biasa." Muncullah lahar berapi di tempat itu. Dan tiba-tiba dari lahar berapi itu muncullah sosok Yanba yang dikelilingi oleh aura api yang sangat mengerikan. King Tian yang melihat itu pun terkejut dan berkata, apakah kau telah naik tingkat?" Yanba yang mendengar perkataan King Tian itu pun senang dan berkata pada King Tian, "Energi teratai merah api karma ternyata begitu melonjak." Namun tiba-tiba Yanba mulai merasakan keanehan. Muncullah sesuatu dari atas langit. Itu adalah sambaran petir. Melihat itu, King Tian pun terkejut dan berkata di dalam hatinya, "Gawat, ini adalah guntur kesengsaraan. Aku harus membantu Yanba untuk memblokirnya." King Tian pun saat itu langsung menghalangi petir kesengsaraan itu yang berniat menghancurkan Yanba yang sedang menerobos. Yanba yang melihat kekuatan King Tian pun juga terkejut. Yanba pun berkata pada King Tian, "Ini memang sangat menyenangkan. Kualitas teratai merah api karma ini membantuku naik satu tingkat secara langsung. Tapi hal ini masih belum membuatku kenyang." King Tian yang mendengar itu pun berkata di dalam hati, "Yanba akhirnya naik tingkat sebelum naik tingkat. Serangan Yanba terhadap cincin segel ketiga sangat lemah. Aku ingin tahu apakah serangan itu akan menjadi lebih kuat setelah naik tingkat." King Tian pun saat itu langsung mencoba melakukan serangan kepada segel. Dan ternyata pengurangan segel saat itu langsung minus 10. King Tian yang melihat itu pun berkata di dalam hatinya, "Hebat, serangan Yanba terhadap cincin segel ketiga sekarang 10 kali lebih kuat. Kalau terus begini, aku akan sangat cepat untuk menghancurkan segel ini. Bagus sekali." Setelah memikirkan hal itu, Yanba pun kembali fokus kepada dua makhluk sebelumnya. Yanba berkata, "Apa yang dilakukan kedua makhluk ini? Kenapa kalian masih di sini? Apakah kalian pengen ku hajar lagi?" King Tian yang mendengar itu pun berkata, "Mereka hampir merusak rencana baikku. Pergilah dan bunuh mereka." Mendengar itu, monster api dan Kusyu pun langsung meminta maaf. "Tolong maafkan kami. Kami hanya buta. Jika Tuan tidak keberatan, kami ingin mengikuti Anda dan bertindak seperti yang Anda katakan." Mendengar perkataan dari mereka saat itu, King Tian pun berkata di dalam hatinya, Apakah aku memang kebetulan telah merekrut beberapa penjaga pintu di Akademi Changlan? Kalau begitu, mungkin ini akan menjadi sesuatu yang penting." Saat itulah, King Tian pun berkata kepada mereka, "Lupakan, mulai sekarang kalian akan menjadi penjaga pintu untukku."
Mendengar itu, mereka berdua pun terkejut. Mereka berdua pun kemudian berkata, "Saya akan mematuhi perintah tuanku." Dan setelah itu, King Tian pun mengajak Yanba pergi dari tempat itu. Sin pun kemudian berpindah ke Akademi Changlan. Terlihatlah King Tian dan Yanba yang udah sampai di sana. King Tian berkata pada Yanba, "Sejujurnya, aku penasaran sekarang kau berada di tingkat apa?" Yanba pun saat itu berkata pada King Tian, "Ini rahasiaku. Aku tidak akan memberitahumu. Kau hanya perlu memastikan perutku tetap kenyang setiap hari." Mendengar itu, King Tian pun kesal dan berkata, "Jadi kau ternyata juga ingin mempermainkan diriku." Tiba-tiba, terjadilah ledakan yang sangat besar tepat di belakang mereka. King Tian yang mendengar ledakan itu pun langsung menoleh ke arah ledakan sambil berkata, "Apa yang sebenarnya terjadi? Ada begitu banyak niat membunuh di dalam." Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya dan see you!